Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi bab 1, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, dalam surat lamaran pekerjaan terdapat 2 kompetensi dasar. 3.1 yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, dan 3.2 mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Lanjut ke materi. Apa itu pengertian surat lamaran pekerjaan? Menurut kalian mungkin surat lamaran pekerjaan sudah tidak asing lagi, karena surat lamaran pekerjaan sering digunakan saat kita akan melamar pekerjaan, ya. Surat lamaran pekerjaan yaitu surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, ataupun instansi tertentu. Adapun sistematika surat lamaran pekerjaan, di sini ada 9 tahapan. Yang pertama yaitu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas, ya. Penempatannya di pojok kanan atas. Penulisannya dimulai dari apa? Dimulai dari kota. Kota penulisannya itu diawali dengan huruf kapital. Misalkan Bandung, berarti huruf B-nya harus besar, ya. Karena itu merupakan nama kota. Diikuti dengan tanda koma, lalu tanggal. Tanggal ditulis dengan angka. Sedangkan bulan ditulis dengan huruf. Misalkan Januari, jangan bulan 1, jangan, tapi di situ harus ditulis Januari. Lalu diikuti dengan tahun. Dalam tanggal, bulan, dan tahun tidak boleh memakai garis strip, tapi harus 25 Januari, misalkan 2020, jangan 2501 2010, itu salah, ya. Yang betul adalah di sini Bandung, misalkan 25 Januari 2020, ya. Ingat. Dan berikutnya ada lampiran dan hal. Lampiran ditulis lampiran, tidak boleh disingkat, ya. Lampiran harus ditulis lampiran, tidak disingkat. Misalkan lam, itu jangan, ya. Setelah itu diikuti tanda titik 2 dan diakhiri jumlah dokumen. Jumlah dokumen bagaimana penulisannya? Menggunakan angka atau huruf? Jumlah dokumen harus penulisannya menggunakan huruf. Misalkan 2 lembar, jadi ditulis dengan huruf, jangan memakai angka, ya. Perihal, apakah perihal boleh disingkat? Disingkat di sini, jika disingkat hal bukan maksudnya perihal, tapi nanti beda arti, ya. Kalau hal disingkat menjadi hal titik, tapi di sini kalau mau jangan menggunakan titik. Jadi bisa perihal ataupun hal saja, jangan hal pakai titik, jangan, nanti itu beda arti, ya. Lalu diikuti tanda titik 2 dan diakhiri dengan maksud surat tersebut. Kalian misalkan perihal membuat surat tersebut untuk apa? Apakah untuk lamaran pekerjaan atau hanya sekedar pemberitahuan? Nah, di situ kalian memberikan keterangannya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah alamat surat. Bagaimana cara penulisannya? Di sini penulisan dimulai dengan yang terhormat atau disingkat yaitu YTH. Apakah boleh menggunakan kepada? Nah, di sini kepada tidak boleh digunakan karena sudah diwakili dengan yang terhormat.
langsung diikuti nama jabatan. Tergantung kalian menulis surat lamaran tersebut yang ditujunya siapa, apakah personalia, direktur, atau manajer, atau apa ya. Lalu alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jadi dalam penulisan alamat jangan terlalu panjang. Yang ketiga, yang C, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Kenapa? Karena kita tidak tahu misalkan yang menerima surat lamaran pekerjaan itu bapak atau ibu, sehingga hanya menggunakan jabatan saja. Yang berikutnya, kata jalan ditulis lengkap, tidak disingkat. Misalkan JL ataupun JLN, nah itu tidak boleh, tapi harus ditulis lengkap, jalan. Yang berikutnya, setiap baris tidak diakhiri tanda baca. Contohnya misalkan seperti titik ataupun koma, itu tidak boleh ya dalam pembuatan alamat. Yang berikutnya, ada salam pembuka. Dalam surat lamaran, salam pembuka yang digunakan adalah kata dengan hormat. Bagaimana cara penulisannya? Penulisannya yaitu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Yang kelima, ada alinea pembuka. Paragraf pembuka surat lamaran disesuaikan dengan latar penulisan surat. Misalkan kita mengetahui lowongan pekerjaan tersebut dari perusahaan tersebut itu dari mana? Apakah dari iklan atau inisiatif sendiri, atau kalian tahu dari perusahaan itu sendiri ada pengumuman? Nah, di sini ibu akan mencontohkan dari iklan. Kata-katanya misalkan seperti ini. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian titik-titik. Harian di sini apa? Misalkan bisa Kompas seperti itu. Dilanjut dengan tanggal. Misalkan Kompas yang tanggal berapa? Yang isinya menyatakan bahwa perusahaan gudang garam membutuhkan tenaga kerja untuk menempati bagian apa. Gitu ya, untuk kata-kata alinea yang misalkan kalian mendapatkan dari iklan. Yang keenam, ada isi. Isi dibagi menjadi 3 bagian. Ada identitas pelamar, maksud dan tujuan. Yang ketiga, menyatakan lampiran. Identitas pelamar berarti isinya tentang biodata si pelamar. Biodata pelamar di sini ibu mencontohkan ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat. Tetapi sebenarnya dalam identitas boleh banyak, misalkan tambahkan dengan agama, nomor HP. Dalam penulisan identitas pelamar seperti nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat itu menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital. Huruf kapital digunakan hanya untuk nama orang dan nama tempat ya, itu untuk identitas. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Misalkan kalian menulis surat itu untuk hal apa? Misalkan tujuannya untuk melamar pekerjaan atau tujuannya untuk sekedar pemberitahuan. Jadi itu tergantung tujuan kalian. Yang ketiga, menyatakan lampiran. Menyatakan lampiran di sini apa saja lampirannya? Misalkan contohnya ada fotokopi ijazah, biasanya fotokopi kartu tanda penduduk, atau foto ukuran 3x4 misal, atau ditambah dengan SKCK, surat keterangan dari polisi, biasanya itu ya. Dalam lamaran pekerjaan penulisannya itu digunakan tanda titik koma ya. Misalkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir diakhiri dengan tanda titik koma.
Bagaimana untuk yang paling akhir? Paling akhir ditandai dengan tanda baca titik ya. Jadi dari atas sampai terakhir kedua itu masih titik koma, dan yang paling terakhir menggunakan tanda titik. Yang ketujuh, ada penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Nah, di sini si penulis antusias, sangat besar harapannya agar dia dapat diterima di perusahaan tersebut. Yang kedelapan, ada salam penutup. Seperti halnya salam pembuka. Dalam salam penutup pada surat menggunakan pernyataan resmi juga. Contohnya apa? Misalkan, hormat saya. Hormat saya diawali dengan huruf kapital H, yaitu hormat saya, dan diakhiri dengan tanda koma. Dilanjutkan dengan tanda tangan kalian ya. Kalian harus memakai tanda tangan dan tidak lupa nama lengkap di bawahnya. Nama lengkap menggunakan huruf kapital juga ya. Sekian dari Ibu. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Jaga kesehatan kalian. Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.